Percaya atau tidak, ketika seorang wanita berhenti menelpon atau menulis pesan padamu, itu bukan karena kuota internetnya habis atau karena dia kehilangan charger. Itu adalah pesan diam, lebih jelas dari paragraf panjang manapun yang bisa dia kirimkan. Yang menarik adalah, sebagian besar pria langsung panik. Mereka menatap layar ponsel setiap 5 menit, menulis pesan yang akhirnya dihapus lagi, dan yakin bahwa dunia sudah berakhir. Tenang dulu, kamu bukan aktor utama di drama romantis, meski kecemasanmu bilang begitu. Diamnya seorang wanita itu seperti kutipan bijak dari filsuf stoik Epictetus. Bukan hal-hal di luar yang mengganggu kita, tapi opini kita tentang hal-hal itu. Dia diam, kamu menafsirkan. Dan dari cara kamu menafsirkan, itulah terlihat siapa yang sebenarnya memegang kendali. Sekarang tanyakan pada dirimu, apa artinya ketika seorang wanita tiba-tiba menghilang tanpa kabar? Apakah itu ujian, tanda tidak tertarik, atau strategi untuk membuatmu menari mengikuti irama diamnya? Jawabannya, tidak sesederhana itu. Dan karena itu, dalam video ini kita akan membongkar makna tersembunyi di balik keheningan seorang wanita. Tapi sebelum mulai, jika kamu merasa video ini berharga, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasimu. Ingat, yang panik kalah, yang tenang menang. Jadi, taruh ponselmu sekarang, dan mari kita mulai. Zaku, diam selalu punya arti berapa? Kali kamu melihat ponsel dan berpikir, mungkin dia sibuk, salah besar. Diam itu bukan kebetulan, itu komunikasi murni. Kesalahan terbesar pria adalah menganggap diam sebagai kekosongan, padahal diam bisa berteriak lebih keras dari pesan suara 3 menit penuh alasan. Bayangkan lampu merah di jalan. Kamu tidak perlu diberitahu untuk berhenti, sinyalnya sudah jelas. Begitu pula dengan wanita yang tak lagi menulis atau menelpon. Diamnya adalah lampu merah yang banyak pria abaikan, karena mereka lebih suka membuat cerita dongeng sendiri. Mungkin baterainya habis, tentu saja. Dan aku ini astronot NASA. Filsuf Marcus Aurelius pernah berkata, segala yang kita dengar hanyalah opini, bukan fakta. Segala yang kita lihat hanyalah perspektif, bukan kebenaran. Begitu pula dengan wanita, dia bisa bilang, aku baik-baik saja, padahal tidak. Tapi saat dia diam, itu adalah kejujuran tanpa topeng. Pertanyaannya, bagaimana kamu merespons? Kebanyakan pria panik, menelpon, mengirim pesan berulang, berusaha mengisi kekosongan dengan kecemasan. Dan dengan itu, mereka bukan hanya kehilangan wibawa, tapi juga menyerahkan kendali. Setiap pesan tambahan yang kamu kirim menambah kekuatannya. Belajarlah membaca diam sebagai sinyal, bukan kecelakaan. Jika dia tak membalas, jangan kejar. Jika dia tak menulis, jangan cari-cari alasan. Disiplinmu lebih berharga dari 1000 pesan jam 1 pagi. Diam bukan kekosongan, itu pernyataan. Dan hanya pria yang memahami hal itu yang benar-benar dihormati, karena sementara kamu tetap tenang, yang lain masih mengetuk pintu digital seperti sales. Sekarang, mau jadi seperti mereka, atau jadi pria yang berbeda? 2. Ujian yang tersembunyi saat wanita tidak menghubungimu. 9 dari 10 kali itu bukan karena lupa. Percayalah, tidak ada yang lupa pada ponsel di zaman ini. Bahkan nenekmu yang mengetik pakai 1 jari pun tidak. Diamnya lebih mirip ujian mendadak daripada kelalaian. Dia sedang mengamati, menilai, menguji. Apa yang akan pria ini lakukan kalau aku tak memberi perhatian sejenak? Anggap saja seperti reality show tersembunyi. Dia produsernya, kamu pesertanya. Dan reaksimu adalah episode pertama. Kalau kamu panik dan membombardirnya dengan pesan, acaranya langsung dibatalkan. Dia sudah tahu kamu tak kuat tekanan. Tapi jika kamu tetap tenang dan lanjut dengan hidupmu, kamu baru saja lolos babak pertama. Kaum Stoik tahu satu hal. Karakter sejati terlihat saat berada di bawah tekanan. Epictetus berkata, situasi tidak membentuk pria, hanya mengungkap siapa dia sebenarnya. Diamnya punya fungsi yang sama. Itu bukan kebetulan, tapi ujian. Masalahnya, kebanyakan pria menganggap ujian itu sebagai penolakan. Mungkin dia sudah tak tertarik, pikir mereka sambil mengetik, semua baik, diikuti, kenapa nggak balas? Tak ada tanda ketergantungan yang lebih jelas dari pesan ganda berjarak 20 menit. Itu seperti membawa papan neon bertuliskan, aku putus asa.
Jangan bereaksi seperti remaja kehilangan wifi. Kalau dia tak menjawab, jangan kejar. Amati, tetap tenang, dan biarkan ujian berjalan. Karena sesungguhnya, ini bukan tentang dia, ini tentang kamu. Banyak pria pikir dengan terus menghubungi mereka menunjukkan perhatian, padahal yang terlihat justru kehilangan kendali. Seperti bertepuk tangan di tengah pertunjukan sulap. Kamu merusak momen. Diamnya adalah ujian tersembunyi. Dan jika kamu bisa melewatinya dengan tenang dan bermartabat, kamu bukan hanya mengejutkannya, tapi juga membedakan dirimu dari 90% pria lain yang gagal di tempat yang sama. 3 jarak dan kekuatan saat seorang wanita menjaga jarak. Itu tidak selalu berarti dia kehilangan minat. Seringkali, dia sudah memahami satu kebenaran psikologis yang banyak pria abaikan. Jarak menciptakan kekuatan. Semakin jauh kamu, semakin banyak dia membuatmu berpikir tentangnya. Seperti lagu yang kamu benci, tapi tetap kamu nyanyikan tanpa sadar. Dia tahu, dengan tidak menulis, dia membiarkan pikiranmu bekerja untuknya. Sederhana, siapa yang memberi lebih banyak perhatian, kehilangan kendali. Siapa yang menerima lebih banyak, justru memegang kekuasaan. Sebagian besar pria selalu cepat merespons, selalu memegang ponsel, dan tanpa sadar menyerahkan kendali di atas nampan perak. Dia bahkan tak perlu berusaha, diamnya sudah cukup. Marcus Aurelius pernah berkata, orang yang hidup selaras dengan dirinya sendiri, hidup selaras dengan alam semesta. Tapi kamu kehilangan keseimbangan hanya karena layar tanpa notifikasi. Dia tahu itu. Dan justru karena itu, dia memilih menjauh, karena reaksimu mengungkap siapa dirimu sebenarnya. Apakah kamu siap untuk memahami permainan diam ini lebih dalam lagi? Karena pada akhirnya, yang dia uji bukan cintamu, tapi kendalimu atas dirimu sendiri.